Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Upi. Saya adalah mahasiswa MJ 204. Di sini saya akan memberikan resume mata kuliah pasar dan lembaga keuangan berdasar dengan tema OJK mendukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama tahun 2022 dan perkuat daya tahan serta integritasi pada tahun 2023. Di sini saya akan memulai bahwa kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis yang barusan saya baca, yaitu sektor jasa keuangan tahun 2022 adalah meningkatnya jumlah investor di tahun 2022 hingga mencapai 10,31 juta investor, serta kemudahan yang diterima oleh masyarakat dalam mengakses instrumen pasar modal dan perluasan kanal pendistribusian terutama secara digital yang mendukung lonjakan pertumbuhan investor. Artinya masyarakat itu bisa langsung mengakses, bahkan masyarakat bisa langsung menjadi investor menjadi investor dalam menginvestasikan keuangannya, baik di bursa saham, bursa efek, dan itu sekarang mereka bisa mengakses secara digital. Mereka bisa langsung memantau bagaimana perkembangan investasi yang mereka tanam untuk mengaksesnya tersebut. Mereka sangat mudah. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu kondisi perbankan, kredit perbankan, dana pihak ketiga dan rasio kinerjanya, yaitu kredit perbankan tumbuh sebesar 11,16% dan nominal kredit naik sebesar 13 juta,96 triliun menjadi 6,347,5 triliun. Sedangkan dana pihak ketiga tumbuh dari 8,78% menjadi 7,974 triliun. Yang diutamanya didorong oleh peningkatan tabungan dan deposito. Berarti masyarakat Indonesia itu sudah mulai menyadari pentingnya akan tabungan dan deposito untuk jangka panjang. Dalam arti masyarakat tidak dalam menginvestasikan keuangannya, dia tidak hanya menginvestasikan keuangannya di bursa saham, tapi mereka juga menginvestasikan keuangannya berupa tabungan dan deposito, yang artinya deposito ini bisa mereka ambil dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dan untuk jangka pendeknya itu mereka bisa mengambil untuk kehidupan mereka sehari-hari. Kita lanjut. Kondisi industri non keuangan berdasarkan infografis tersebut adalah beberapa indikator kinerja industri non-keuangan tetap tumbuh. Di antaranya akumulasi pendapatan premi sektor asuransi, outstanding piutang pembiayaan, aset dana pensiun, dan outstanding pembiayaan fintech to the peer atau P2P lending. Berarti secara kasat mata sektor asuransi itu tumbuh dengan baik, tumbuh dengan pesat, dan pentingnya asuransi dalam kehidupan kita itu sangat penting. Kalau bisa kita katakan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan itu adalah salah satu bentuk sektor asuransi, di mana BPJS Kesehatan itu ada yang kita bayar secara mandiri maupun dibayarkan oleh perusahaan tempat kita bekerja masing-masing. Lanjut, kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022 yaitu yang pertama, mitigasi peningkatan risiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. Yang kedua, kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional.
Yang ketiga, penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan, penguatan pengawasan serta integritas pasar sektor keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen. Upaya enforcement atau penegakan hukum, peningkatan governance di sektor keuangan, serta dukungan terhadap inovasi keuangan digital. Dukungan terhadap inovasi keuangan digital, masyarakat diajarkan untuk tidak gaptek akan teknologi, di mana masyarakat dapat mengetahui berapa jumlah saldo yang ia terima, saldo yang tersisa di tabungannya dia. Bagaimana perjalanan keuangannya, itu bisa dilihat dari mutasi perjalanan keuangan dia dengan hanya mengeklik aplikasi yang ada di handphonenya. Itu merupakan suatu inovasi keuangan digital. Program edukasi dan perlindungan konsumen tahun 2022 itu secara tatap muka, online, dan learning management system. Artinya, program edukasi dan perlindungan konsumen itu disampaikan oleh OJK itu berdasarkan tatap muka, seminar, pembelajaran, atau online yang artinya mereka bisa secara Zoom atau webinar pun bisa secara online maupun tatap muka. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022 sangatlah bagus dan dapat memajukan kinerja OJK yang selama ini dianggap kurang gesit oleh masyarakat. Artinya, masyarakat sempat merasa bahwa kinerja OJK sangat-sangat tidak bagus dengan adanya pertumbuhan, semakin banyaknya pinjol, semakin banyaknya aplikasi-aplikasi pinjaman uang secara online, di mana aplikasi-aplikasi tersebut sangat-sangat menjerat konsumen yang pada tahun 2019, 2020 itu merupakan pandemi COVID yang sangat-sangat tinggi, dan masyarakat dituntut untuk bekerja dari rumah, dan semua aplikasi-aplikasi yang aplikasi pembelanjaan yang sangat-sangat menggiurkan, yang artinya mereka bisa akses dimanapun mereka berada, dan itu yang sangat mengganggu. Dan kenapa masyarakat sangat OJK dianggap kurang gesit oleh masyarakat, karena itu OJK tidak gesit dalam menghadapi pertumbuhan pinjol-pinjol, pertumbuhan aplikasi-aplikasi keuangan online yang sangat menjeratkan masyarakat. Tapi pada saat ini di tahun 2023 itu OJK sudah sangat-sangat bagus dalam kinerjanya, sehingga apalagi sekarang masyarakat sudah semakin percaya, sudah semakin mengetahui bagaimana kinerja dari pinjol, bagaimana kinerja dari OJK tersebut dengan adanya dikeluarkannya surat edaran bahwa semua pinjol-pinjol yang tidak terdaftar di dalam OJK tidak usah dibayar. Tapi OJK pun menghimbau kami masyarakat untuk tidak meminjam dari pinjol-pinjol tersebut, yang artinya bukan pemerintah melarang masyarakat untuk tidak berhutang. Masyarakat diperbolehkan berhutang, tapi dengan bank-bank yang memang sudah bekerja sama dengan OJK, yang artinya masyarakat boleh berhutang dengan bank-bank yang memang secara konvensional sudah terdaftar, sudah ada di dalam OJK, dan bank-bank yang memang bekerja sama dengan
tempat mereka bekerja, yang artinya mereka tidak terlalu pusing dalam membayar hutang karena itu bisa dipotong langsung dari penghasilan yang dia terima setiap bulannya. Begitu resume yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah pasar dan lembaga keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.